subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Sejumlah inventaris di rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Sibolga senilai setengah miliar rupiah lenyap seolah dijarah. Diduga inventaris yang raib itu diboyong oleh pejabat lama. Pemerintah kota Sibolga kecolongan lantaran sebagian besar inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Sibolga hilang seolah dijarah. Rumah dinas terlihat kosong dan hanya tersisa sejumlah perabotan seperti tempat tidur hingga lemari yang berisi piala penghargaan. Sekretaris Daerah Kota Sibolga mengatakan hilangnya sejumlah fasilitas di rumah dinas karena dibawa oleh pejabat lama, Syarfi Hutahuruk. Sekda membenarkan ada rencana mantan wali kota Sibolga hendak membawa sejumlah inventaris tetapi harus mengikuti mekanisme administrasi, tidak boleh langsung diangkut. Memang ada surat dari pejabat lama yang meminta kepada kami akan membawa barang dengan catatan akan membayar. Tapi kan barang ini kan tidak seperti membeli seperti di pasar. Harus kita lihat dulu apakah layak untuk dilelang, kemudian menilai harganya itu oleh kita teruskan dulu ke KPKNL. Sebelum itu terbit harusnya barang ini jangan dibawa dulu, ternyata tidak ada lagi. Akibatnya, wali kota Sibolga berikutnya, Jamaluddin Pohan, harus tinggal di rumah pribadi terlebih dulu karena kosongnya fasilitas rumah dinas. Dibilang kecewa, saya udah berapa bulan tidak bisa masuk. Dianya kan habis selesai pelantikan kan udah masuk. Tapi karena banyak kekurangan terpaksa kita tunda. Sementara Bapak tinggal di rumah pribadi sendiri? Iya, di rumah lah sekarang. Pemkot Sibolga telah mengirimkan surat kepada pejabat lama untuk mengkonfirmasi keberadaan inventaris yang hilang. Didata total nilai inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota yang hilang mencapai setengah miliar rupiah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Kasus pejabat membawa inventaris negara pernah terjadi, bahkan dilakukan seorang menteri. Pada Mei 2018, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat yang meminta Roy Suryo mengembalikan barang milik negara sebanyak 3.226 unit. Inventaris yang diminta diantaranya kamera, karpet, matras, pompa air, dan alat pemancar. Saat itu Roy Suryo merasa difitnah dan membantah mengambil barang milik negara. Pengacara Roy Suryo pun juga melakukan konfirmasi dan menyiapkan somasi kepada Kemenpora. Sementara Sekretaris Kemenpora tetap meminta pengembalian inventaris negara melalui surat yang telah dilayangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Langkah itu diambil atas rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan agar pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Setelah hampir 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita, Taman Mini Indonesia Indah kini resmi diambil alih pemerintah. Hal ini ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 19 tahun 2021 terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan pengambil alihan Taman Rekreasi Keluarga ke negara ini setelah memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk menentukan kebijakan atas penggunaan dan pemanfaatan Taman Mini. Tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kami telah lakukan di Gelora Bung Karno, telah kami lakukan di Kemayoran, dan kami akan lakukan juga di Kemayoran. Namun karena ini ada pemindahan pengelolaan, kami perlu untuk memutuskan masa transisi.
Jadi nanti akan dibentuk tim transisi untuk mengelola selama transisi itu. Dalam masa transisi, Mensesnek Pratikno memastikan operasional akan tetap berjalan dan karyawan TMII akan secara otomatis tetap bekerja. Sebelum Taman Mini Indonesia Indah, kawasan Stadion Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran juga telah diambil alih pemerintah untuk ditata dan dikelola. Dari Jakarta, Randi Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri terus mengalir dari berbagai daerah, salah satunya dari Kadin Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, putra pengusaha Abu Rizal Bakri ini diusung menjadi Ketua Umum Kadin menggantikan Rosan Roslani yang akan menjadi Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya terhadap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri untuk menduduki posisi Ketua Umum Kadin menggantikan Rosan P. Roslani. Dukungan yang datang dari Kadin Sulsel ini membuat pengusaha yang akrab dipanggil Anin ini semakin percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin. Kami tetap diundang di sini untuk semacam pemantapan dukungan. Ya, kami karena dasarnya silaturahmi ingin mendengarkan masukan mengenai kondisi ekonomi, bagaimana kerjasama antara Kadin Indonesia dan Sulawesi Selatan, tentunya sangat menyambut baik acara ini. Dalam silaturahmi ini, Anindya Bakri juga membahas kondisi ekonomi Sulawesi Selatan di masa pandemi COVID-19. Dirinya berharap ekonomi bisa segera pulih seiring program vaksinasi yang telah gencar dilakukan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri mencabut surat telegram nomor 750 yang salah satunya berisi larangan media untuk menayangkan tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Telegram tersebut sempat menuai polemik di masyarakat. Polri mencabut surat telegram nomor 750 yang melarang soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam program siaran jurnalistik. Pencabutan ini termuat dalam surat telegram nomor 759 yang dikeluarkan pada 6 April 2021. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan pada dasarnya surat telegram nomor 750 yang dikeluarkan ini ditujukan hanya untuk media internal Polri. Kebijakan-kebijakan Telegram itu hanya untuk internal, ya toh. Kita tidak, sekali lagi, Polri tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Sekali lagi, Polri menghargai itu. Aktivitas jurnalistik, kebebasan pers, Polri sangat memahami dan menghargai itu. STR itu adalah hanya untuk internal. Bagaimana pengembangan fungsi humas dapat bekerja lebih baik, lebih profesional dan lebih humanis. Itu harapan dari Polri sendiri. Ternyata sekali lagi di luar banyak penafsiran-penafsiran, oleh karena itu Polri mengeluarkan STR 759 yang mencabut STR 750. Sebelumnya telegram Kapolri nomor 750 menuai polemik saat setelah dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat telegram dinilai menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Freddy Budiman, dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Usulan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas agar semua agama diberi kesempatan berdoa dalam acara internal Kementerian Agama menuai kontroversi. Menteri Agama dituding tidak paham arti toleransi. Kementerian Agama baru saja memulai Rakernas di Jakarta yang dihadiri seluruh pejabat di lingkup Kementerian Agama. Seperti pada umumnya, acara di Kemenak, pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa dalam agama Islam. Saat membuka acara ini, Menteri Agama mengusulkan agar setiap acara di Kementerian Agama tidak hanya Islam saja yang diberikan kesempatan, tetapi agama lain juga diberi kesempatan berdoa. Menurut Menak, kementerian yang ia pimpin melayani semua agama bukan hanya Islam. Yakut berdalih, ini adalah otokritik untuk Kementerian Agama. Mohon maaf, saya mau menyampaikan otokritik untuk kita semua.
Di awal saya diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi pembantu beliau di Kementerian Agama ini, saya sudah sampaikan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah mencatat dan menyimak ini dengan baik, bahwa saya ingin menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang melayani semua agama, bukan hanya Kementerian Agama Islam. Namun usulan Menteri Agama ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Menurutnya Menteri Agama semestinya melihat pembicaraan dan mayoritas peserta yang hadir dalam acara Kemenak. Menurut Abbas, jika pembicara yang hadir lebih banyak agama Islam, silakan berdoa menurut agama Islam. Dan yang non-Islam silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Belakangan Menteri Agama mengklarifikasi pernyataannya. Usulan doa untuk semua agama hanya berlaku untuk acara internal Kementerian Agama, bukan untuk acara di luar Kemenak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nota keberatan atau eksepsi Rizik Syihab dalam perkara hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor ditolak. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Suara kritis anak bangsa yang peduli akan nasib bangsanya. Dalam pertimbangan putusan sela, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum telah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta juga menolak nota keberatan atau eksepsi Rizik Syihab untuk kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Kasus tes swab di Rumah Sakit Umi menjerat 3 orang, yakni Andi Tata, Direktur RS Umi, serta Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas. Sebelumnya pada Selasa kemarin, majelis juga menolak eksepsi nota keberatan terdakwa Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Dengan ditolaknya eksepsi, sidang akan dilanjutkan hingga perkara diputuskan. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk tidak ragu lagi divaksin dengan AstraZeneca karena oleh Majelis Ulama Indonesia telah diperbolehkan sesuai pandangan keagamaan. Sebagai bentuk advokasi, MUI menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pengurus MUI Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam vaksinasi para pengurus MUI Pusat yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Vaksinasi dengan AstraZeneca ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan upaya advokasi kepada masyarakat supaya tidak ragu karena vaksin AstraZeneca telah diperbolehkan menurut pandangan keagamaan. Nantinya vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca akan dilakukan terhadap pengurus MUI di daerah-daerah. Wapres juga mengingatkan jika pemberian vaksin bukanlah usaha final. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba sekolah tatap muka di 85 sekolah. Uji coba sekolah tatap muka ini digelar mulai hari ini hingga 29 April mendatang. Sejumlah sekolah di ibu kota mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Salah satunya SMK Negeri 44 Jakarta. Uji coba menggunakan sistem pembelajaran campuran, yakni ada yang tatap muka, sementara sisanya secara daring. Berbagai aturan diterapkan mulai dari jumlah siswa tidak melebihi 50%, jaga jarak saat di kelas, serta sanitasi yang memadai. Penerapannya standar yaitu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, sama dengan yang lain. Kemudian persiapan-persiapannya sudah dari awal kegiatan piloting ini, karena menuju proses piloting adalah semakin ketat sehingga piloting ini tidak sia-sia dan bisa terlaksana dengan apa yang kita harapkan, belajar langsung seperti biasa. Tatap muka juga digelar di tingkat sekolah dasar seperti di SD Negeri Cideng 07 Jakarta Pusat. Aturan pun sama dengan durasi belajar maksimal 3 jam. Pemprov DKI Jakarta menegaskan, uji coba memang dimulai untuk tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Sifatnya belum wajib dan atas persetujuan orang tua siswa.
Kalau ini berhasil, nanti kita akan mempertimbangkan untuk memperluas kembali. Ya, jadi sekali lagi, mohon dukungan bagi semua. Kita sedang mencoba sekolah tatap muka secara campuran, secara terbatas antara online dan offline. Jadi kita kembalikan kepada orang tua mana yang bersedia, mana yang tidak. Kita tidak memaksakan karena ini menyangkut kesehatan ya, individu, pribadi-pribadi siswa. Tentu hak orang tua mengizinkan atau tidak. Untuk itu semua keputusan kami juga mendengarkan pendapat dari para orang tua. Sekolah tatap muka di ibu kota akan digelar hingga 29 April mendatang di 85 sekolah yang memenuhi syarat mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemprov akan menghentikan proses pembelajaran selama 3 hari jika ditemukan kasus COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.